Pak, di sini nggak boleh merokok, ada aturan itu di sana. Bisa mati kan rokoknya sebentar, Pak. Setidaknya sampai kita bebas dari aturan dilarang merokok itu. Alah, aturan dari mana itu? Dari nenek moyang lo. Dari dulu sampai sekarang juga gue nggak pernah kalau merokok itu bebas-bebas aja di mana aja. Nggak ada tuh yang larang-larang kayak gini. Apalagi sampai ada yang kenapa-kenapa. Tapi ini tempat umum, Pak. Di sini tuh banyak orang, bukan cuma ada bapak aja. Di sini juga ada anak-anak, ibu hamil juga. Kasihan menghirup asap rokok yang berbahaya. Mana? Nggak ada yang protes juga tuh sama saya. Di antara semua orang yang ada di sini cuman kamu aja tuh yang mulutnya paling dower. Lagian kan gue itu nggak merokok di muka orang. Jadi santai aja kali, nggak usah larang-larang. Pak, bisa mati rokoknya nggak sebentar? Saya lagi hamil, Pak. Baunya bikin saya mual dan juga pusing. Baunya bikin mual dan juga pusing. Ah, masa sih Bu? Saya itu nggak percaya. Coba sini, saya pengen lihat. Oh, lebay amat loh ini Bu. Baru juga bau rokok dikit udah heboh. Udah batuk-batuk, mual-mual kayak orang apa-apa. Udara itu luas Bu. Kalau ibu mual-mual kenapa pasti nyalahin gue? Mana tahu karena itu ulah si janinnya juga ya kan? Mira makin terbatuk-batuk. Sementara Rizal, suaminya langsung berdiri dengan wajah yang tegang. Pak, lo itu nggak lihat istri gue lagi hamil ya? Bisa nggak sopan dikit, ha? Ye, gampang amat panas jadi orang. Bini lo tuh ya nggak tahan. Kenapa malah gue yang disalahin? Masalahnya itu ngerokok di tempat umum udah jelas-jelas ada tandanya dilarang merokok, masih aja ngeyel. Heran banget dah gua. Ye, lebay banget sih jadi orang. Nggak bininya, nggak suaminya. Pada lebay semua, heran lo. Lu nya aja yang terlalu serius. Bro, hidup itu santai aja, jangan gampang marah. Ngeselin banget sih bapak ini, udah tahu dilarang masih aja ngeyel. Ngotot banget dikasih tahu. Ya gimana ya ngotot. Orang dia sendiri yang merokok di sini, pantesan ya banyak yang kena penyakit paru-paru belakangan ini. Gara-gara kayak di sini penyebabnya. Mulai gosip murahan mulai keluar dari mulut manusia rendahan. Orang-orang yang maunya cuma menang sendiri dan gak mau pernah dengerin pendapat orang. Bodoh amat lah, pokoknya gue bakal tetap merokok di sini. Pak Darman mulai kehilangan kesabaran. Dia menunjuk papan larangan rokok yang jelas-jelas terpampang. Pak, tolonglah Pak, pengertiannya. Ini peringatan terakhir ya untuk Bapak. Kalau Bapak masih aja mengeyel, saya bakal panggil petugas keamanan dan mengusir Bapak dari sini. Cepat matikan gak itu rokoknya? Ya udah nih, makan nih tuh puntung rokok yang kalian itu idam-idamkan. Gue mau pergi, gue males banget dengan orang-orang yang rese kayak kalian. Padahal cuma merokok doang, tapi reaksinya berlebihan sampai segitunya. Nunggu diusir baru sadar diri. Kalau gak diusir pasti nggak bakal sadar. Cepat sana pergi. Gua nggak tahan pengen menghirup udara bebas. Gue juga mau pergi kok ini. Oh ya, satu hal lagi ya sebelum gue pergi. Bro, lain kali jaga bini lo ya. Baik-baik, ajarin dia itu biar gak terlalu manja, oke? Oh, ngelunjak ya lu ya. Mau ngajak ribut lu sama gua, ha? Ayo sini, maju. Gua jabanin. Udahlah, gak usah ribut sama orang kayak gitu. Selamat pagi Bu Sri. Aduh, seperti biasa ya suasana pasar pagi selalu ramai ya. Ya begitulah Pak, syukur alhamdulillah. Jadi nggak usah suntuk dan juga ngantuk Pak. Iya, Pak Budi datang ke sini mau nyari apa ya Pak? Saya mau belanja cabai dan bahan-bahan yang lainnya Bu. Berapa cabai 1 kilonya? Yang rawit dan juga yang setan. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya Pak, kalau mau beli cabai, beli aja nggak apa-apa. Tapi nggak usah sekalian bikin asap ya di sini. Saya nggak enak Pak, soalnya ngerasa sedikit tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan. Bu Sri, ini bawel amat sih Bu. Udara luas begini masa asap rokok doang dipermasalahkan? Luas sih luas, tapi kan di sini banyak makanan. Pelanggan saya bisa kabur kalau bau Udahlah, rokok gini. Bu, santai aja. Berapa nih? 15.000. Tapi lain kali kalau kesini matiin rokoknya dulu ya Pak. Bawel amat.
Puntung rokok siapa ini? Nyebabin kebakaran woi, kebakaran, woi. Astagfirullah Pak Budi, itu pontong rokoknya Bapak. Apaan sih? Emang yang rokok saya doang di sini, ha? Banyak juga kali yang rokok di sini. Tahu juga apinya kecil gitu doang, gak usah heboh dan lebay ngapa? Kecil apanya? Itu udah mulai nyambar plastik sama kardus tuh. Cepat sana ambil air Pak. Padamin itu segera sampai yang terbakar. Cepat sana ambil air cepat. Warga pasar mulai panik. Beberapa pedagang mengambil ember berisi air dan kemudian menyiram api. Tapi api itu sudah menjalar ke beberapa lapak di sekitar. Aduh, kenapa gue kena? Siapa sih yang bangun rokok sembarangan? Itu si Budi, dari tadi saya lihat dia ngerokok. Kok malah gue sih yang disalahin? Itu kan salah kalian. Salah sendiri, sampah numpuk nggak dibuang. Jadi gampang kebakar dan merembet. Sampah, numpuk sih numpuk. Tapi kalau nggak buang puntung sembarangan, nggak bakal ada kebakaran, Pak Budi. Api semakin membesar, lapak Pak Rahmat mulai ikut terbakar. Warga makin panik, beberapa yang berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Astagfirullahaladzim, dengan gue, Budi. Lo harus tanggung jawab ya. Gue nggak sengaja ya. Lagian siapa suruh sampah ditaruh di situ? Jangan ngeles lo, gara-gara lo itu banyak yang rugi. Udahlah, gue cuma buang-buang puntung rokok doang, bukan sengaja bakar pasar. Dasar pengecut, udah bikin owner kabur. Ini baru namanya kerja sambil santai, gak ada yang bisa ngelarang-ngelarang gue di sini. Budi, gila lo yang ngerokok di toilet kantor. Itu kan ada detektor asap. Walah Roni, udah biasa kok begini, gak pernah tuh alarm bunyi. Yaelah, lo bandel banget sih. Kemarin lo itu bikin ribut di terminal, terus di pasar juga bikin kebakaran. Sekarang pun di kantor masih aja ngerokok. Lu kayak emak-emak aja yang ngomel mulu. Hidup santai dikit ngapa? Sangat yang penting ngapain rokok di sini? Bisa ketahuan Pak Didi loh. Ketahuan, siapa yang mau ngadu lo? Bukan malah ngadu, bukan masalah ngadu-ngadu Pak, tapi ini kantor ada aturannya. Nah, ini bocah baik-baik hidup tuh ya, jangan banyak takut. Dre, hidup tuh cuma sekali, nikmati aja kali. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar. Alarm kebakaran berbunyi kencang. Di luar, suara langkah kaki berlarian. Beberapa karyawan mulai panik. Udah gua bilang detektor asapnya nyala Budi. Mak Budi, kita harus keluar sebelum ketahuan. Tenang aja sih, santai, gue keluar duluan. Lo nyusul. Jadi kamu itu dari toilet kan? Iya Pak, kenapa? Kamu merokok di toilet, jangan bohong. Pak, saya mah cuma numpang pipis, mana mungkin ngerokok di kantor. Roni, Andre, kalian lihat Budi ngerokok di toilet? Pak Didi, CCTV di lorong toilet menangkap asap keluar dari dalam. Pasti ada yang ngerokok di dalam. Budi, cukup. Ini sudah keterlaluan. Merokok di dalam gedung bisa membahayakan banyak orang. Pak, cuma alarm doang, bukan kebakaran beneran juga. Kenapa pada panik sih? Budi, ini peringatan terakhir ya. Kalau kamu itu melanggar lagi, kamu dipecat di kantor ini. Bukan tempat seenaknya sendiri. Ya udah, saya nggak bakal ngulangin lagi Pak. Jangan cuma janji Budi, saya nggak main-main ya. Udah dibilangin nggak bakal tobat tuh Rang. Pak, maaf ya, bisa nggak matiin rokoknya? Ini food court, bukan smoking Santai area. aja Bu, asap rokok dikit doang, nggak bakal bikin lo mati kok. Ma, tolong deh, udah ada larangan masih aja ngerokok. Emang nggak bisa tuh baca tanda itu? Aturan itu buat orang yang suka dikekang aja. Gua kan nggak butuh aturan. Udah tua tapi kelakuan kayak bocil, gimana sih Pak? Udah ada aturan masih ngayal. Lo jangan sok ngatur ya. Hidup gue, suka-suka gue dong. Pak, di sini tidak boleh merokok. Saya minta Anda segera matikan rokoknya atau saya terpaksa mengeluarkan Anda dari mall. Seriusan nih, cuma gara-gara rokok doang lu mau usir gue? Ini mall umum bukan punya lu doang Pak Satpam. Bagus Pak Satpam, usir aja nih orang. Nggak tahu aturan kayak begini. Astaga, nih bapak pede banget ngerokok di tempat umum. Fix masukin Mak, saya TikTok kasih sih. kesempatan sekali lagi ya. Silakan keluar dengan baik atau saya panggil keamanan lebih banyak.
Yalah ribut apa sih? Lu semua pada lebay deh gara-gara rokok doang jadi rame begini. Wah, ini bakal rame sih di medsos. Netizen pasti ngamuk. Nih orang bener banget dikasih tau. Udah dibilangin jangan rokok di food court, masih aja ngeyel. Satpam sampai turun tangan gara-gara dia. Kok bandel, nggak tahu aturan. Aduh capek banget hari ini. Masa apa nih ya? Lapar banget. Kok pada diem aja? Ada apa sih? Mukanya kayak abis lihat hantu. Lihat ini mas sekarang jadi bahan hinaan di media sosial. Satu kantor ngomongin mas, satu kampung juga udah tahu. Oh ya elah cuma video doang. Orang-orang emang suka lebay ya. Apa ya? Ayah bikin aku itu malu di sekolah, tahu nggak? Teman-teman semua ketawain aku. Mereka bilang aku itu anak perokok bandel yang nggak tahu aturan. Bocah-bocah itu tahu apa soal hidup? Nggak usah dipikirkan Rian. Besok ya juga mereka lupa. Tapi aku nggak bisa lupa pak ya. Aku yang harus nanggung malu di sekolah. Guru-guru juga mandang aku itu kayak aku itu anak nakal gara-gara Mas ayah. sadar nggak sih? Udah berapa kali mas bikin masalah di terminal, di pasar, sekarang di kantor. Mas pikir ini semua sepele? Mas pikir ini nggak ngaruh di keluarga kita? Udahlah Sar, jangan ikut-ikutan ngomporin. Cuma gara-gara rokok doang semuanya Masih pada aja lebay. ngomong kayak gitu. Mas masih belum sadar juga ya? Mas, ini bukan soal rokoknya. Ini soal sikap mas yang egois, yang gak pernah mau dengerin orang lain. Yang gak pernah mau dengerin orang lain. Mas gak pernah peduli sama aku, sama anak kita. Udahlah aku capek Sar. Aku itu baru pulang kerja, bukannya disambut malah diceramain lagi. Ayah pikir cuma ayah yang capek. Aku juga capek ya. Aku capek banget teman-teman ngeledekin aku terus. Aku capek, malu setiap kali ngelihat berita Mas, tentang ayah. dengerin baik-baik. Kalau mas gak mau berubah, aku dan Rian akan pergi dari rumah ini. Aku gak mau terus-terusan hidup sama orang yang gak mau berubah. Apa? Sar, jangan Aku bercanda. gak bercanda. Aku udah capek mas. Udah cukup aku sabar selama ini. Aku gak mau anak kita terus-terusan malu gara-gara kelakuan mas. Udahlah Sar, kita ini keluarga, jangan bikin keputusan gegabah kayak gitu. Keluarga itu harus saling jaga mas. Bukan cuma aku yang jaga mas terus. Sementara mas enaknya sendiri. Budi, lo udah dapat masalah di mana-mana gara-gara rokok. Masih aja ngerokok. Halo Tono, hidup udah ribet, nggak usah tambahin ribet lagi ya. Dengan barang ini itu, santai aja lah. Lo tuh udah viral gara-gara rokok. Gue lihat video di TikTok aja komennya sadis-sadis bud. Oh, netizen mah kerjanya cuma nyinyir, besok juga lupa. Tapi lo sendiri nggak malu bud. Di mana-mana yang ngomongin lo itu bahan ketawaan. Biarin aja, gue nggak nyolong, nggak ngerugiin orang, cuma ngerokok doang. Kenapa sih ribet amat? Wah, sial kayaknya masuk angin gue. Lah lo kenapa bud? Batuk lo ngeri gitu. Sering gitu Bud, udah periksa ke dokter. Oh paling juga gara-gara kopi. Lo tau kan sendiri, gue tuh suka ngopi hitam tuh bikin tenggorokan kering. Bot lo itu udah kena banyak masalah. Udah deh dengerin orang yang berhenti merokok sebelum semuanya makin parah. Gue sehat-sehat aja nih. Nih lihat, gue tuh masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa. Lu semua lebay banget sih. Keesokan harinya. Pak Budi, saya ingin Anda siap ya. Hasil pemeriksaan paru-paru Anda yang menunjukkan sesuatu yang cukup serius. Serius gimana dok? Masih bisa diobatin kan? Budi, Anda terkena kanker paru-paru stadium lanjut. Oh dok, jangan bercanda, saya sehat-sehat aja loh. Cuma batuk dikit kok langsung divonis kanker. Jadi gimana dok, masih bisa disembuhkan nggak? Kami bisa mencoba perawatan, kemoterapi, radioterapi, tapi kondisinya sudah cukup parah. Dan satu hal yang pasti, jika Anda masih terus merokok, umur Anda tidak akan Aku lama. udah bilang mas, aku udah capek ngingetin, tapi kamu gak pernah denger. Jadi beneran segawat itu ya? Saya tidak ingin menakut-nakuti Pak Budi, tapi ini kenyataan. Setiap hari Anda merokok, Anda akan memperpendek umur Anda Mas, sekarang. aku sama anak-anak masih butuh kamu. Tolong berhenti merokok ya.
Entahlah, semua ini kayak mimpi. Gue nggak pernah nyangka bakal kena kanker. Sari, air. Sari, air. Air terus, aku juga butuh istirahat mas. Aku capek ngurusin semuanya sendirian. Aku nggak kuat, Sar. Badan aku itu sakit semua. Kamu baru ngerasain sakit sekarang mas. Dulu waktu sehat, waktu aku minta kau berubah, apa kamu dengar? Enggak kan? Sekarang lihat sendiri akibatnya. Aku nggak nyangka bakal separah ini, Sar. Ya jelas parah mas. Dokter udah bilang paru-paru kamu itu udah rusak. Tapi tetap aja nggak mau dengerin. Sekarang semua uang kita habis buat biaya rumah sakit, buat beli obat, buat ini itu. Aku udah nggak kuat mas. Aku capek. Jangan pergi, Sar. Aku butuh kamu. Mas yang butuh aku. Tapi aku nggak bisa mas. Aku nggak bisa hidup begini terus. Aku juga punya Rian yang harus aku pikirin. Sari, jangan pergi, Sar. Jangan pergi. Aku udah cukup sabar mas. Tapi sabar itu ada batasnya. Aku udah capek. Aku mau hidup tenang sama Rian. Aku gak mau lihat dia tumbuh besar dengan bapak yang keras kepala kayak kamu. Gue sendirian, gak ada siapa-siapa. Seandainya gue dengerin Sari, seandainya gue itu nggak keras kepala ya, gue nggak akan sedih ini. Mas, ini bunga buat kamu. Aku sama Rian datang, tapi kamu gak ada lagi di sini. Ayah terlalu keras kepala sampai akhirnya kehilangan segalanya. Kalau aja dia mau nurut waktu kita tegur, mungkin dia masih hidup sekarang ya. Dulu sob jagoan ngerokok sembarangan, gak peduli sama orang. Sekarang udah telat. Mas, aku bukan cuman kehilangan kamu, tapi aku juga harus nanggung semua beban ini sendirian. Kamu gak akan pernah pikirin aku Rian atau siapapun, cuma mikirin ego kamu sendiri. Aku nggak akan lupa ya. Aku nggak akan jadi orang kayak ayah. Aku nggak mau kehilangan segalanya kayak ayah. Bapak, Ibu, saya tahu Mas Budi banyak salah. Dia nyakitin banyak orang, dia egois. Dan saya juga salah, saya pernah belain dia, gak peduli sama orang lain. Maaf buat semuanya. Kita semua pernah salah Bu. Yang penting kita sampai ambil pelajaran dari semua ini. Semoga almarhum dosa-dosanya dan semoga nggak ada lagi yang mengulang kesalahannya itu. Jangan abaikan peringatan rokok, bukan hanya membahayakan dirimu tapi juga orang-orang di sekitarmu.